Makanya kita adakan pesantren kilat ini agar terhindar dari segala diskriminasi, bahwa sekalipun tunanetra tidak menjadi penghalang dalam menggalang hidup yang layak sebagai manusia, yaitu mendapat pendidikan yang lebih baik sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan pendidikan baik layaknya anak-anak pada umumnya. Hal inilah yang memotivasi Pertuni Kota Medan, sebuah organisasi kemasyarakatan tunanetra, dalam memberikan pendidikan dasar agama kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti saat ini, puluhan anak-anak mengikuti kegiatan pesantren kilat yang digagas oleh Pertuni di Jalan Sampul, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini, anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra akan berbaur dengan anak-anak non-tunanetra. Mereka akan belajar membaca Al-Quran hingga mendengarkan tausiah bersama. Adapun tujuan kegiatan ini adalah agar tidak ada diskriminasi atau perbedaan, membangkitkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan rasa saling menyayangi antara anak tunanetra dan non-tunanetra. Pesantren kilat ini baru tahun pertama yang kita laksanakan, karena ada usul anak-anak tunanetra katanya pingin sekali Pak mengikuti pesantren kilat. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya menyuarakan dengan anak-anak yang melihat, mereka setuju. Kemudian makanya kita adakan pesantren kilat ini agar terhindar dari segala diskriminasi, bahwa sekalipun tunanetra tidak menjadi penghalang dalam menggalang hidup yang layak sebagai manusia, yaitu mendapat pendidikan yang lebih baik sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Dan hari ini anak-anak kami di pesantren kilat ini bergabung dengan anak-anak awas agar tidak merasa minder ketika bergabung dengan tunanetra. Karena tunanetra itu bukan penyakit, tetapi tunanetra itu takdir Allah. Kegiatan pesantren kilat ini merupakan inisiatif para anggota dan didukung oleh masyarakat. Walau berdiri secara swadaya, Pertuni berkomitmen menjadi organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan positif dan berdampak di lingkungan sosial. Pesantren kilat dimulai setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 4 sore. Di sini, anak-anak berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran. Adapun Al-Quran yang digunakan yaitu Al-Quran Braille dan Al-Quran biasa. Proses pembelajaran pun berlangsung sangat hikmat. Terlihat antusias anak-anak saat mengikuti pembelajaran yang dipandu oleh Yeni Heriani, seorang guru penyandang tunanetra yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak belajar mengaji. Dengan menggunakan Al-Quran Braille, Yeni meraba huruf demi huruf dan memperhatikan bacaan anak-anak dengan seksama. Selama mengajar, Yeni tidak banyak mengalami kendala karena sebagian anak sudah mengenal huruf Al-Quran. Terhadap tunanetra itu pertama peragaan dulu ya. Setelah memperkenalkan huruf-huruf, kita peragaan, mendemonstrasikan, memperkenalkan huruf-hurufnya. Mereka suruh menghafal huruf-hurufnya. Kemudian kita uji coba untuk mereka membaca itu kan. Nah, terhadap anak-anak yang normal, artinya ya tunanetra juga memang normal ya. Kita istilahnya tunanetra dan non tunanetra itu ya. Terhadap yang non tunanetra atau disabilitas, ibu mengajar karena mereka mempergunakan
tidak mempergunakan huruf braille, tapi mempergunakan Quran yang melihat, tentu kalau seorang tunanetra yang mengajar kepada mereka itu adalah harus kepada anak-anak yang sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa membaca Al-Quran biasa. Jadi kita tuh hanya memberikan bimbingan tahsin, memperbaiki, mengasihkan koreksi, memberikan koreksi ketika dia salah, kemudian kita suruh mengulangi lagi setelah kita memberi contoh gitu. Dan itu metode itu diberikan kepada secara umum baik tunanetra maupun yang bukan tunanetra, itu metodenya Ibu memberikan metode seperti itu. Metode memberikan koreksi, membimbing dan memperbaiki gitu. Seperti yang diketahui, anak-anak tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Oleh karena itu, perlu sikap yang bijaksana sehingga dapat mendukung keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Walau memiliki keterbatasan, anak-anak tunanetra dapat berinteraksi dengan baik. Tidak hanya itu, kebanyakan dari mereka memiliki hobi dan prestasi yang membanggakan, seperti bertilawatil Quran. Mereka juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, mudah belajar, bercerita, bermain, hingga tertawa bersama dengan anak non-tunanetra lainnya. Ini alhamdulillah sangat sangat seru, terus sangat bermanfaat lah buat untuk hari ini. Terus juga bisa mendengarkan ceramah tadi waktu sebelum berbuka. Terus tadi juga ada membaca Al-Quran. Pokoknya kalau menurut saya sendiri kegiatan hari ini sangat seru, Kak. Enak sih, kawan tunanetranya bisa diajak bareng bercanda, dan ketika saya sedang kesulitan saya selalu dibantu dan selalu bersenang-senang ketika saat kami menghadapi masalah, dan selalu bersandiwara tentang apa. Ketika Ria selalu ada masalah kesulitan gitu, Ria selalu dibantu dalam ketika saya ini gugup untuk membaca Al-Quran, saya selalu dibantu juga bersama tunanetra. Ya, senang gitu dengan berdekat dengan kawan tunanetra walaupun susah melihat. Pesantren kilat yang diselenggarakan ini tidak hanya bertujuan memberikan pembelajaran dan pengalaman baru bagi anak tunanetra dalam berinteraksi dengan anak non-tunanetra, namun sekaligus menyuarakan hak penyandang tunanetra untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama seperti masyarakat umum lainnya. Jadi harapan kami kepada pemerintah maupun masyarakat, kami bukan mengharapkan balas kasihan, tetapi kami minta diperhatikan bahwa amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan yang sama, perlakuan yang sama, pendidikan yang lebih baik. Dari sini dapat dilihat bahwa perbedaan yang dimiliki tidak menghalangi kedekatan dan ikatan silaturahmi. Kehangatan serta kebersamaan yang tercipta menggambarkan kerukunan, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam bahwa dianjurkan umat muslim untuk saling menyayangi tanpa membedakan status dan fisik yang dimiliki.